Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Abu Nawas lolos dari pukulan istri yang cerewet. Al-Kisah, Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau lebih dikenal dengan nama Abu Nawas, adalah pujangga dari Arab, dan sekaligus salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Tokoh Sufi yang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad ini sekitar tahun 806–814 Masehi ini, dikenal dengan tingkah konyolnya. Bahkan istrinya sendiri pernah dikerjainya. Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pecemburu dan cerewet. Sikapnya itu bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan suaminya, Abu Nawas, sering pulang larut malam, sehingga membuat istrinya cemas. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam, dan istrinya pun gelisah juga emosi karena kelakuan suaminya. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tak kunjung datang juga. Saking kesalnya sang istri memiliki rencana untuk menghukum suaminya, ia berencana untuk memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, malam begitu gelap, namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung pulang. Tiba saja, istrinya mendengar suara seperti orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut kesemprot istrinya. Kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang, seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali, hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya, akibat pukulannya yang sangat keras yang dilakukan oleh istri Abu Nawas. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas itu. Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas, karena misinya ini berhasil. Sehingga orang yang dipukulinya itu lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran, dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang mencoba ingin masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. "Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali," kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. "Keliru bagaimana?" tanya warga dengan penuh keheranan. "Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk," terang istri Abu Nawas kepada warga. Kemudian tak lama kemudian Abu Nawas pun datang, dan terkejut melihat di rumahnya banyak orang, dan ada salah satu warga yang bercerita dengan peristiwa yang terjadi. Abu Nawas mendengar cerita itu, ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil, karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya itu. "Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," kata Abu Nawas kepada istrinya. Istrinya pun berkata kepada Abu Nawas, "Setelah ini giliran engkau wahai suamiku." Mendengar perkataan istrinya itu, Abu Nawas merasa ketakutan dan keluar keringat dingin dari wajahnya. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan tahanan seumur hidup. Al-Kisah, sahabat Abu Nawas yang bernama Daras bercerita, seminggu yang lalu raja memberi potongan hukuman bagi para tahanan. Bahwa semua tahanan diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman, yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Untuk tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun saja. Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun, jadi hanya 10 tahun saja. "Terus masalahnya apa?" tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya. "Masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup,
Sampai sang tahanan tersebut meninggal artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal. Tak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu, jelas Daras. Oh begitu, berat juga masalahnya kalau begitu. Tapi begini saja, beri saya waktu 10 menit saja, saya habiskan dulu ya makanan saya, ujar Abu Nawas. Sambil makan, tampak Abu Nawas berpikir serius. Setelah habis makanan, wajah Abu Nawas tampak ceria, pertanda ia punya pemecahan masalah tersebut. Menurut saya begini saja, masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sesungguhnya ahli matematika itu. Karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang, atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut ya mudah saja diselesaikan, ucap Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos bertanya penasaran. Begini caranya, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja, sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan, seperti persamaan, jelas Abu Nawas. Kisah selanjutnya, orang bijak tak berdaya. Al-Kisah, Nasruddin bertemu 3 orang yang dianggap bijak di kampungnya. Mereka bertiga bertanya tentang beberapa hal terkait alam raya, dan segenap makhluk kepada Nasruddin. Ternyata, mereka bertiga juga sedang menguji kebijaksanaan mereka kepada warga kampung, di mana Nasruddin tinggal. Mereka bertiga ingin menunjukkan bahwa merekalah yang paling bijak. Seketika itu juga warga kampung pun meminta kepada Nasruddin, untuk menghadapi ketiga orang tersebut. Di mana sebenarnya pusat bumi ini? Orang bijak pertama bertanya kepada Nasruddin. Tepat di bawah telapak kaki saya, jawab Nasruddin. Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu? Tanya orang bijak pertama tadi. Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri, kata Nasruddin kepada orang tersebut. Tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit? Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini, jawab Nasruddin. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Nasruddin. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara mereka. Ia terganggu oleh kecerdikan Nasruddin dan dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu, kata Nasruddin, dengan entengnya. Bagaimana Anda bisa membuktikan hal itu? Tanyanya lagi. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar, tetapi kalau tidak, saya keliru, kata Nasruddin. Mendengar jawaban itu, ketiga orang bijak itu menyadari bahwa mereka kalah cerdik dan bijak dengan Nasruddin. Seketika itu mereka bertiga pergi meninggalkan Nasruddin sambil menahan malu, karena mereka kalah berdebat dengan Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Sandiwara tangis istri Abu Nawas, di balik semangkok sup yang pedas. Al-Kisah. Kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas, seakan tidak pernah habis untuk diceritakan. Selain dikenal lucu, Abu Nawas juga dikenal cerdas, dalam mengatasi ataupun menjawab teka-teki yang terbilang sulit. Namun itulah Abu Nawas, berkat kecerdasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun mampu mengatasi semua pertanyaan dan persoalan yang sering menimpanya. Selama ini, kisah yang banyak diceritakan adalah Abu Nawas dengan Raja Harun al-Rasyid. Namun sebenarnya, ada juga kisah yang tak kalah lucu dari Abu Nawas. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya, lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi.
Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja, ia tidak mampu apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya sayang. Tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Bahkan selama ini, istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi, Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas, berniat membalas dengan memasak sup yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian, Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sup yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat solehah," puji Abu Nawas sambil tersenyum kepada istrinya. Tapi sungguh malang benar, sang istri yang terlena dengan pujian itu, lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sup pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya, karena rasa pedas yang luar biasa. Seketika itu juga, Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesegukan. "Kenapa kamu menangis wahai istriku?" tanya Abu Nawas dengan bingung. "Aku teringat almarhum ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sup seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis," jawab sang istri, berpura-pura. "Ya sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas, menenangkan istrinya, sambil mengelus-elus rambut istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sup pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sup yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis wahai suamiku?" tanya sang istri, heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali, bahkan tak jadi minta dibelikan kalung. Kisah selanjutnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas berhasil buat sang Raja Harun ar-Rasyid harus cium pantat ayam. Alkisah, suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan ulah Abu Nawas. Beberapa kali sang raja telah dibuat malu oleh Abu Nawas di hadapan petinggi kerajaan. Kemudian muncul rasa dendam di hatinya, raja pun membuat jebakan untuk membalas perbuatan Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas tidak bisa menjawab tantangan raja, pasti akan mendapatkan hukuman dari baginda raja. Pada suatu hari sang Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, di meja itu terdapat ayam panggang, tolong segera diambilkan," kata raja. Abu Nawas merasa bingung karena tidak seperti biasanya raja memerintahkan Abu Nawas mengambil makanan. "Kamu boleh memakannya Abu Nawas, tapi jangan kamu potong pahanya. Jika kau potong pahanya, maka aku akan potong pahamu. Jika kau potong dadanya, maka akan kupotong dadamu. Jika kau potong kepalanya, maka akan kupotong kepalamu. Namun jika kau diamkan, maka akan kugantung dirimu," kata baginda raja lagi. Abu Nawas pun merasa kebingungan dengan titah sang baginda raja. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas yakin bahwa itu akal-akalan raja untuk menghukumnya.
Abu Nawas nampak tegang, bahkan semua yang hadir pun ikut tegang, tak lupa para petinggi kerajaan pun turut tegang juga. Abu Nawas lalu membolak-balikan ayam panggang tersebut, lalu mencium pantat ayam panggang tersebut yang kelihatannya sangat lezat itu. Lalu sang baginda raja berkata, "Apa maksudmu Abu Nawas? Jika aku memakan paha ayam ini maka pahaku yang akan dipotong, namun jika aku mencium pantat ayam ini, raja pun harus mencium pantat ayam ini," jelas Abu Nawas pada sang raja. Sontak saja raut wajah sang baginda raja memerah. "Cepat pulang dan bawa ayam panggang itu Abu Nawas," kata sang raja karena merasa dipermalukan lagi oleh Abu Nawas yang kesekian kalinya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa ayam panggang dari Raja Harun ar-Rasyid itu. Dalam batin sang baginda raja, ia bergumam, "Awas kau Abu Nawas. Di lain hari pasti aku bisa menjebakmu juga." Kisah selanjutnya, itik panggang berkaki satu untuk baginda raja, ujung-ujungnya adu kecerdikan juga. Alkisah. Suatu ketika, Abu Nawas disuruh istrinya mengantarkan itik panggang untuk baginda raja. Hal ini bertujuan supaya baginda Raja Harun ar-Rasyid semakin menyayangi Abu Nawas dan istrinya. Namun, Abu Nawas menolak permintaan dari sang istri dan tidak mau untuk pergi mengantarkan itik panggang tersebut ke istana. Sebab, dirinya sendiri jarang makan enak, kenapa harus memberikan itik panggang kepada baginda raja, begitu pikir Abu Nawas dalam hati. Walau sempat tidak mau menuruti keinginan sang istri, akhirnya Abu Nawas tetap berangkat ke istana membawa itik panggang tersebut. Di dalam perjalanan menuju ke istana, Abu Nawas merasa tidak tahan lagi dan ingin segera memakan itik panggang tersebut. "Ah, biar saja kuambil kaki yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki salah satu kaki itik itu. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas kemudian memakan kaki itik panggang yang sudah dipatahkannya tersebut. Usai memakan kaki itik panggang itu, kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju ke istana, untuk menghadap baginda raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut dengan ramah oleh baginda raja yang saat itu sedang makan. Melihat ada sesuatu yang dibawa oleh Abu Nawas, maka baginda langsung menanyakan apa yang dibawa oleh Abu Nawas tersebut. Tidak banyak bicara, Abu Nawas pun langsung menyerahkan barang bawaannya itu kepada baginda raja. Awalnya baginda merasa senang, karena dibawakan itik panggang, namun kemudian ia merasa bingung karena kakinya cuma satu. Karena penasaran ingin tahu, baginda raja langsung menanyakan kepada Abu Nawas, perihal itik panggang berkaki satu yang diberikan kepadanya tersebut. "Mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Abu?" tanya baginda raja dengan heran. Kemudian, Abu Nawas pun menjawab dengan mengatakan, "Jika itik di negeri ini memang hanya berkaki satu Tuan Baginda." Abu Nawas juga berkata, bila baginda tidak percaya, bisa melihatnya langsung di kolam, yang di situ banyak itiknya. Kemudian, mereka berdua berjalan dengan santai menuju ke arah kolam istana. Di sana, terlihat banyak itik yang sedang berenang dengan melipat satu kakinya, sehingga nampaklah itik itu hanya berkaki satu. "Lihatlah, di sini itik cuma berkaki satu," kata Abu Nawas kepada baginda raja. Tentu saja baginda tidak mau lagi ditipu oleh Abu Nawas, maka ia pun kemudian berteriak dengan sangat keras. Semua itik pun kaget, dan menurunkan kakinya yang dilipat, kemudian itik-itik tersebut berterbangan kemana-mana. Mengetahui dirinya akan ketahuan berbohong oleh baginda raja, maka Abu Nawas pun tidak kehilangan akal bulusnya. Subhanallah, bahkan itik pun takut dengan keinginan baginda. Barangkali jika baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan, dan secara refleks menggandakan kakinya menjadi 4, dan kemudian baginda terbang juga seperti itik tersebut, kata Abu Nawas kepada baginda. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, kemudian baginda raja pun memandang Abu Nawas dengan penuh tawa. Selanjutnya, baginda pun mengajak Abu Nawas memakan itik panggang berkaki satu tersebut bersama-sama. Nah, demikianlah kisah Abu Nawas tentang itik panggang berkaki satu untuk baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kisah selanjutnya, kecerdikan Abu Nawas mulai hilang saat diajak mengembara, ia terperangkap tipuan ahli spiritual. Alkisah. Suatu hari, ada seorang ahli terapi dan ahli spiritual bertemu dan mengajak untuk menipu Abu Nawas. Keduanya merasa jengkel dengan Abu Nawas, dan mereka ingin memperdayainya dengan cara menipu Abu Nawas.
Keduanya bersepakat esok hari untuk mendatangi rumah Abu Nawas, dan mengajak Abu Nawas untuk melakukan perjalanan jauh. Singkat cerita mereka sudah sampai di depan rumah Abu Nawas. Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Abu Nawas sambil mengucapkan salam, "Sampurasun," ucap mereka. Tak berapa lama keluarlah istri Abu Nawas dan mempersilahkan mereka semua masuk dan duduk. "Ada keperluan apa jika boleh tahu?" tanya istri Abu Nawas. Lalu mereka menjawab bahwa mereka ingin bertemu Abu Nawas. Sang istri pun berkata bahwa suaminya lagi melakukan sholat duha dan tunggu sebentar. Kemudian mereka duduk di teras sambil menunggu Abu Nawas yang masih beribadah. Sambil berlalu, kemudian istri Abu Nawas membuat kopi untuk para tamu tersebut. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar dan menemui tamu tersebut sambil ngobrol. "Ada apa kalian datang ke sini? Apa ada yang bisa kubantu?" kata Abu Nawas mengawali pembicaraan. "Kami ingin mengajak engkau melakukan perjalanan yang jauh. Kalau engkau Tuan Abu Nawas tidak keberatan, sudikah kiranya bergabung dengan kami?" kata ahli spiritual tersebut. "Wah, perjalanan jauh ya, aku setuju. Kapan rencananya?" ucap Abu Nawas kepada mereka tanpa rasa curiga sedikit pun. Kemudian, dua tamu tersebut menyampaikan waktunya, bahwa perjalanan akan dilakukan besok pagi. Mereka sepakat membuat perjanjian, untuk bertemu di salah satu warung kopi yang ada di pinggiran desa, tepatnya di warung kopi Gang Mawar, yang biasa Abu Nawas nongkrong bersama teman-temannya. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka bertiga berangkat bersama melakukan perjalanan yang jauh. Abu Nawas mengenakan jubah yang panjang, layaknya seorang sufi yang sangat alim. Sedangkan ahli spiritual dan ahli terapi tersebut, menggunakan pakaian seragam mereka masing-masing. Ketika perjalanan sudah cukup jauh, mereka kelaparan dan ingin makan sesuatu. Sayangnya, dari mereka bertiga, tidak ada yang membawa makanan apapun. Akhirnya, dua orang itu meminta Abu Nawas untuk mencari sedekah ke desa sekitar untuk dibelikan makanan. Alasan mereka menyuruh Abu Nawas, karena dua orang itu sedang melakukan tirakat yang tidak bisa diganggu. "Baiklah, aku berangkat mencari dan mengumpulkan sedekah dari rumah satu ke rumah lainnya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas berhasil mengumpulkan uang, lalu membelikan makanan untuk dimakan bersama. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke dua orang tadi dengan membawa makanan. Abu Nawas yang sudah lapar, ingin segera memakan barang yang sudah diperoleh itu. "Ayo, kita segera makan makanan ini dan dibagi rata sekarang juga," pinta Abu Nawas. "Wah, jangan sekarang. Kami ini sedang berpuasa," jawab ahli spiritual. "Aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," ucap Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus senasib dan satu langkah dalam berbuat apapun," kata ahli spiritual. "Iya, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka puasa," tambah ahli terapi. Abu Nawas merasa kesal dengan perdebatan itu. Kecerdikan Abu Nawas seolah hilang menghadapi dua orang itu. "Kenapa kalian begini? Aku yang engkau jadikan alat pencari sedekah, dan sekarang telah kutukar dengan makanan. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri, sangat tak masuk akal," keluh Abu Nawas. Sayangnya, keluhan Abu Nawas tersebut tak mendapat tanggapan dari mereka dan malah tetap membiarkan Abu Nawas kelaparan. Abu Nawas kembali mencoba meyakinkan kawan-kawan agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata ahli spiritual kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita yang bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," kata ahli spiritual. Abu Nawas pun setuju dan tidak memberi komentar apa-apa. Setelah itu, dua orang itu tertidur namun Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawan sudah terlelap tidur, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, lalu Abu Nawas memakan makanan sampai habis sehingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun baru bisa tidur. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli terapi dengan wajah berseri-seri bercerita,
Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Dia mengatakan bahwa mimpinya benar-benar menakjubkan. Kemudian giliran ahli spiritual menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah, aku diberkatinya oleh beliau. Ahli terapi memuji-muji kehebatan mimpi ahli spiritual tersebut. Namun Abu Nawas hanya diam, dan tidak merasa tertarik sedikitpun dengan mimpi mereka. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, dua orang itu mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai berbicara pada mereka, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari, kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur, dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, ahli spiritual dan ahli terapi saling berpandangan satu sama lain. Akhirnya kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar, bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas, karena pasti hanya akan mendapatkan celaka, untuk diri mereka sendiri.